Alhamdulillah, saya banyak yang mendoakan ya. Kondisi Bapak juga informasi dari kakak saya karena pada saat Bapak pulang, saya dalam perjalanan. Pertama, Bapak memang kondisi sudah sakit dari sebelum Lebaran. Sempat dibawa ke rumah sakit 1 minggu dirawat, tapi Bapak nggak betah, minta pulang. Sampai di rumah lebih fresh, lebih nyaman mungkin ya. Terus Bapak cuma di kasur aja karena udah sepuh juga, udah usia 83 tahun, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma makan sama ngobrol aja, cuma ya semua di kasur. Nah, kemarin habis maghrib ditelepon kakak, dia bilang darurat gitu aja kakak bilang. Oh, kebetulan saya lagi meeting Zoom. Nah, ya udah saya meeting Zoom dulu, terus saya izin, terus saya ke rumah, saya bilang gitu ke sini. Nah, pada saat saya mau berangkat ke sini dari rumah, saya telepon dulu pastiin ke kakak gimana kondisi Bapak, makin darurat. Ya udah, akhirnya saya minta tolong teman untuk naik motor saya biar cepet kan dari Ciputat ke Lebak Bulus. Nah, sampai sini Bapak udah nggak ada. Namun saya tanya sama kakak, sama keluarga, ada yang dampingin Bapak nggak pada saat pulang? Ada katanya. Cuma yang membuat kita apa sedikit lega adalah Bapak meninggal tidak menyusahkan. Dia habis makan cuma dapat 2 suap katanya. Habis itu dia bilang ngantuk, mau tidur. Nah, pada saat mau tidur dia bilang ngantuk mau tidur, keluarga tuh masih dampingin, terus dia sempet kayak sakaratul maut berapa kali gitu, terus dibisikin dibimbing. Alhamdulillah Bapak pulang dengan tenang, tidak susah, tidak tidak lama gitu, justru cuman bilang ngantuk gitu, karena habis makan mungkin ngantuk. Nggak lama Bapak udah pulang. Tahun 2000 itu Bapak ada riwayat paru ya, TB, tapi sudah berobat yang yang sampai 1 tahun ya, pengobatan minum obat, tapi nggak boleh dijeda hari, itu harus tiap hari minum. Itu udah hilang, terus aktivitas lagi. Terakhir kita check up ke dokter yang mau dirawat, itu katanya ada cairan di dalam paru-paru. Terus juga eh, balon di dalam paru-parunya itu tidak mengembang karena ada cairan gitu. Bapak di usia 83 tahun, dan menariknya di sini eh, banyak orang bilang udah banyak bonusnya lah gitu. Tapi ya itu semua karena Allah ya, umur panjang semua nggak ada yang tahu gitu. Kakak dan ibu saya. Dan ada kakak saya yang kedua, ketiga. Saya mungkin pada saat Bapak pulang saya masih di jalan karena pada saat di sini udah ngaji semua gitu. Ya, tapi ada suatu, bukan kebahagiaan tapi lebih lega karena selama ini kan Bapak mengeluh sakit ya. Jadi sebagai pelebur dosa-dosanya. Terus yang membuat saya berkesan sama Bapak terakhir itu Bapak nelpon saya lagi meeting, nelpon ke rumah begitu doang. Dan Bapak itu ingatan, terus komunikasi masih bisa lewat telepon juga. Terus saya datang ke rumah, Bapak kenapa? Sesek kata dia, sesek, minta tolong elus-elus belakangnya. Terus saya elus-elus tuh, terus saya sambil pijitin, dan alhamdulillah Bapak bilang enak katanya gitu. Ya udah, Bapak kalau udah enak ini ya istirahat, makan, saya bilang gitu. Iya, nurut tuh, nurut. Habis itu nggak ada komunikasi lagi, tapi sempat SMS hari Sabtu. Dia bilang Pampers habis gitu. Bapak tuh masih bisa SMS. Heeh. Terus saya bilang iya Pak, nanti dikirim
Nah, habis itu nggak ada SMS lagi, tiba-tiba kakak ngabarin bapak udah nggak ada. Gitu. Jadi kalau jadi terakhir bisa ketemu bapak tuh pas ngelus-ngelus di Ngelus-ngelus itu hari Kamis. Ngelus-ngelus hari Kamis, bapak meninggal hari Minggu. Gitu. Kita nggak nyangka kalau bapak itu minta terakhir saya untuk ngelus-ngelus gitu. Karena selama saya di rumah nganterin makanan, terus saya silaturahmi ke tempat bapak, nggak pernah minta elus-elus, nggak pernah. Cuman sehat sehat, udah makan udah gitu, bapak udah makan, udah mau makan apa ya, terserah mau beli apa gitu ya. Pada intinya di hari Kamis itu ya mungkin sedikit minta manja sama saya elus-elus, tapi memang itu elus-elus untuk manja yang terakhir. Nggak ada. Tapi ya kita seperti biasa ya, bapak kurang lebih itu 1 tahun ya di kasur aja udah. Komunikasi biasa, bahkan ya dia sempat bilang ini dong isiin kuota mau nonton YouTube begitu. Masih komunikasi masih lancar. SMS, telepon masih masih normal gitu. tapi untuk pengobatan sendiri dan semangat sembuh dari mendiang bapak seperti apa sih? Kalau untuk sakitnya bapak itu semangat banget untuk sembuh ya. Bahkan kita berusaha kemanapun, ke dokter manapun untuk ngobatin bapak. Namun pada saat bapak kondisi kritis dibawa ke rumah sakit tuh sebenarnya nggak mau. Dia mau di rumah aja. Bahkan sampai dia bilang kalaupun harus meninggal, meninggal di rumah aja gitu. Ya kita namanya anak pengen yang terbaik kan buat orang tua gitu. Nah kita bawa ke rumah sakit, kondisinya makin drop, bahkan sampai sempet mau masuk ICU. Cuman bapak nggak mau, akhirnya kita putuskan untuk pulang aja di rumah rawat jalan, dan alhamdulillah kondisinya membaik. Cuma memang tetap rawat jalan, dibantu oksigen itu kurang lebih 3 bulan untuk pernafasan kan. Setelah itu udah nggak pakai oksigen, makan mau, terus muka lebih fresh. Berarti memang kalau di rumah sakit mungkin nggak nyaman kali ya, nggak nyaman kali, dia jadi nggak tenang, akhirnya kita bawa pulang dan alhamdulillah lebih fresh dibanding di rumah sakit gitu. Tapi ada ngasih pesan atau wasiat itu dari bapak sebelum meninggal ke bang Ade sama ke kakak keluarga gitu? Pesan terkhusus sih nggak ada ya, tapi dia bilang titip adik, karena saya anak bontot dari bapak ibu kandung, terus ibu almarhum nikah lagi dapat adik satu, sekarang SD kelas 2. Nah dia titip kalau bapak udah nggak ada, dijaga adikmu ini, ya itu aja pesannya sih, itu aja. Tapi sebelum meninggal apakah ada keinginan yang belum tercapai sih dari si Ada, tapi itu saya belum bisa kabulkan ya, karena saya mengingat kondisi bapak karena kan bapak asli Jawa Timur ya, pengen ziarah ke makam orang tuanya bapak di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Nah itu kita anak-anak keluarga sempat mikirin gimana ya bang, gimana ya kita kondisi bapak. Kalau naik darat kondisi bapak udah nggak bisa jalan jauh, naik pesawat khawatir kenapa-napa gitu. Tapi saya kasih pengertian lah ke bapak, ada saudara di sana, ditelepon bapak mau pulang tapi kondisinya begini-begini ya, di sana juga akhirnya nggak apa-apa, ditenangin sama keluarga di sana. Itulah permintaan bapak yang menurut saya belum wujudkan, bapak mau ziarah ke orang tuanya di sana gitu. sebagai anak bungsu ini apa sih kedekatannya sama bapak ini gimana nih? Jadi gini, di keluarga ini kan memang saya anak paling akhir, anak bontot. Justru yang dimanja bukan saya, kakak saya gitu. Saya belajar mandiri di situ, saya belajar bahagiain orang tua seperti apa, dan alhamdulillah eh, kalau usia-usia senja, usia-usia sepuh itu yang paling didengar omongannya saya sama bapak itu. Bapak mau makan ini, makan ya, kan biasa orang tua kalau suruh makan susah tuh, tapi bapak lebih dengar omongan saya, dan apa yang saya eh, apa katakan, bapak harus makan, bapak harus minum obat, nurut gitu, gitu sih bang. Kalau teman-teman timur sendiri ada apa sampai timur? Kalau hari ini belum kelihatan ya, karena kita baru selesai pemakaman. Tapi tadi pada saat pemandian, menyolatkan, terus penguburan,
teman-teman dari kajian musyawarah, ada Mas Dimas Seto, Mas Tengku Wisnu, sama Mas Adrian, Maulana Rizal Armada datang semua. Tapi mungkin beliau tidak bisa menemani sampai selesai karena ada beberapa kegiatan gitu. Terakhir Bang, doa nih buat almarhum bapak gimana Bang? Ya, buat pemirsa Star Pro, saya Ade Jigo. Pemirsa Gospot. Lah ini Star Ya, Pro. semua program. Oh, Gospot aja. Gospot. Baik, buat seluruh pemirsa Godspot yang lagi nonton, saya Adi Jigo memohon doa untuk almarhum bapak saya, Bapak Baharudin bin Dahnan. Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan jadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.